Halo guys, di video kali ini ya guys ya, kita mau cari tahu tentang artikel yang membahas tentang skin whitening ya guys ya. Jadi nggak sengaja kita nemuin artikel yang cukup menarik ya sobat ya. Jadi artikel ini merupakan artikel persepsi gitu ya sobat ya. Dan ini artikel ditulis oleh Mbak Novitri ya sobat ya. Dan ini dipublikasi tahun 2014 lalu, sekitar 6 tahun yang lewat ya guys ya. Ini adalah jurnalnya, ini abstraknya, dan kebetulan di sini kita sudah dapatkan jurnalnya ya guys ya. Jadi kita bisa langsung download aja itu jurnal sobat ya. Oke guys, dan ini adalah jurnal daripada Mbak Novitri tadi sobat ya. Kalau kamu citasi mungkin ini harus dibalik dulu namanya menjadi Novitri P. Nah, oke guys, untuk jaga-jaga kita untuk bantuan daripada Mbah Google ya sobat ya. Jadi di sini judulnya adalah Representation of Beautiful Woman in Skin Whitening Cosmetic TV Komersial. Artinya ini kerap kali ini bisa merubah persepsi kita terhadap perempuan yang cantik gitu sobat ya, dengan iklannya itu skin whitening ya, kosmetika dengan skin whitening, dan itu selalu saja dipenuhi oleh perempuan-perempuan yang cantik gitu sobat ya. Jadi apakah itu merubah persepsi yang nonton terhadap produk tadi atau bagaimana ya guys ya. Dan ini pun juga kita buktikan secara ilmiah ya guys ya. Oke, dan ini adalah abstraknya. Jadi abstrak tadi sudah dituliskan ya sobat ya. Dan langsung aja di sini. Nah, di sini dikasih tahunya juga menyadari maksud sebenarnya dari pesan yang disampaikan oleh media menjadi penting karena terkadang pesan itu tersembunyi di balik teks tersebut ya sobat ya. Jadi ini disebutkan ada pakai lagu-lagu, ada teks yang berjalan atau bagaimananya. Pasti itu ada pesan tersembunyi ya guys ya. Dan hari ini advertisement atau pengiklanan daripada skin whitening kosmetik atau kosmetika dengan embel-embel skin whitening dapat merubah arah seseorang untuk berpikir tentang kecantikan perempuan gitu sobat ya. Dan ini tentu saja riset ini mentargetkan untuk menemukan bagaimana perempuan dapat ditampilkan di TV komersial untuk produk skin whitening ini sobat ya. Dan ini adalah penelitiannya merupakan analisis deskriptif dengan kualitatif di masyarakat tentunya. Employing the visual grammar framework as proposed by Kress and Lawrence. Artinya ini metodenya sobat yang dipakainya untuk visual grammar dan juga konsep of second order significant by Barnes. Nah, ini riset ini pun juga Mbak Novitri pun juga nulis risetnya ada pakai protokol juga guys. Jadi nggak sembarangan dia nulis risetnya. Dan studi analisis picture and narration dialogue content in 3 skin whitening cosmetic TV commercial, and the study found that beautiful women represent is considered powerful, have good personality, modern woman, and find the best friend and object of attraction. Jadi di sini bagaimana persepsi seseorang. Nah, jadi dia mungkin akan berkeliling gitu sobat ya untuk mewawancarai orang-orang tentang persepsi cantik menurut mereka yang dipengaruhi oleh iklan-iklan yang ada di TV sobat ya. Dan ini kebetulan jurnal tahun 2014 ya guys ya. Ini buktinya. Ini jurnalnya dipublikasi di tahun 2014. Mungkin di zaman itu belum ngetren iklan-iklan endorsan melalui IG ataupun YouTube ya guys ya. Jadi ini masih pakai TV komersial. Nah, jadi ada iklan-iklan di TV itu yang dijadikan project riset di sini ya guys ya. Dan tentu saja kita langsung lompat aja ke conclusionnya. Nah, di sini sejak media dipaparkan ke masyarakat dapat memberikan pengaruh yang sangat besar ya, big influence
to what people think and do. Dan mereka melihat ini merupakan kecantikan yang ideal gitu sobat ya, dan seharusnya ini harusnya diganti gitu ya guys ya. Jadi kalau supaya nggak salah gitu guys ya, kita akan minta tolong dengan Mbak Google ya. Kita akan minta tolong dengan Mbak Google. Oke, jadi kata Mbak Google di sini, karena paparan media pada orang-orang dapat memberikan pengaruh besar dan pada apa yang dipikirkan dan dilakukan banyak orang. Pandangan tentang kecantikan yang ideal itu harus banyak diubah ya guys ya. Nah, ini dari desainnya sendiri bilang itu ya, itu harus banyak sekali untuk dirubah. Dan pengiklanan should be in neutral position, harusnya berada pada posisi yang netral. Tetapi ini idealnya ya digambarkan beautiful woman atau perempuan yang cantik ya, itu tidak bisa dibuat dalam satu malam gitu guys ya. Jadi mungkin maksudnya kecantikan itu mungkin tidak bisa langsung berubah drastis ya guys ya. Dan juga kalau kita ketemu di toko kosmetik atau apa gitu guys ya, jadi tidak ada produk yang bisa memutihkan dalam waktu satu malam gitu sobat ya, atau membuat cantik dalam waktu satu malam gitu guys ya, atau menghitamkan kulit dalam satu malam ya guys ya. Jadi semua produk tadi yang tanda kutipnya beautiful gitu sobatnya, itu nggak bisa dibuat dalam satu malam, itu nggak bisa menampilkan efek dalam satu malam. Nah, tetapi citra ideal wanita cantik ini tidak dibangun dalam satu malam ya guys. Arti tidak seketika aja perubahannya. Nah, therefore people have to be more selective of what they watch. Nah, tapi mereka lebih selektif terhadap apa yang mereka lihat gitu ya. Mereka lihat, mereka baca, dan mereka dengar melalui iklan-iklan yang pendek tadi sobatnya. Biasanya iklannya cuman tampil beberapa detik doang, dan itu memberikan pengaruh terhadap persepsi orang-orang gitu guys ya. Dan literasi media is not important to filter the wave of information on this global era. Dan the research only ensure the representation of beautiful women in skin whitening cosmetic TV komersial in term of picture composition of second order of significant. Arti di sini riset ini hanya fokus atau hanya berfokus ya guys ya, hanya berfokus pada skin whitening gitu. Oke, jadi penelitian ini hanya berfokus untuk menjawab presentasi wanita cantik dalam iklan kosmetik TV pemutih kulit dalam hal komposisi gambar dan urutan kedua dari penandaan tadi ya guys ya. Dan kedepannya riset ini, future research in this topic, kedepannya topik riset ini seharusnya dielaborate more about modality of the picture, the degree of the truth of falsehood of the picture. Jadi di sini harusnya kita media-media ini mengiklankan itu memang betul-betul ya guys ya. Jadi tidak kesannya cantik itu bisa dibuat dalam waktu satu malam ya guys ya, atau diciptakan dalam waktu satu malam ya guys ya. Jadi di sini ada sambungannya lagi, dan ini karena relatif baru, analisis gambar menyimpulkan potensi yang besar dan gagasannya tentunya. Dan ini merupakan alasan visual grammar should be introduced. Nah, to student in order of improve the analytical skill. Nah, tapi kayaknya kalau untuk di tahun 2020 ini sobat ya, semua orang mungkin sudah pada tahu ya guys ya, dan semuanya sudah pada intelek semua ya guys ya. Jadi informasi itu sangat mudah didapat di zaman sekarang ini, apalagi ini tahun 2020 ya guys ya. Jadi semua orang bisa mengakses media sosial, bisa mengakses internet, dan mereka bisa memilah-milah informasi yang betul-betul ada dan memang bermanfaat oleh mereka ya guys ya. Jadi contohnya kayak gini, kita memang based on paper, based on research, based on, jadi ini bukan merupakan penelitian daripada khasiat obat ataupun khasiat suplemen, ataupun bukan penelitian berupa
terhadap produknya sobat ya. Jadi ini merupakan sebuah pandangan ataupun persepsi seseorang terhadap data-data tadi ya guys ya. Jadi mungkin sampai di situ aja video kita kali ini ya guys ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.